Saudara, selamat datang di podcast Aiman Wicaksono musim kedua. Eksklusif, Aiman akan menceritakan kisah hidupnya sebagai jurnalis serta menguak hal yang belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Selamat mendengarkan. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode spesial kali ini, kita akan mendengarkan obrolan antara Aiman Wicaksono dengan pemimpin redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho, yang juga memiliki kanal podcast dengan nama Beginu. Kedua sosok ternama di bidang jurnalistik ini akan membicarakan berbagai hal yang belum pernah mereka sampaikan sebelumnya di podcast manapun. Obrolan bagian 2 ini akan membahas tentang cara memaknai hidup, pengalaman Aiman tertarik ke gym, dan peran keluarga dalam hidup. Penasaran? Eksklusif hanya di Aiman Wicaksono. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Aiman Wicaksono di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan media lainnya. Yuk kita simak episode berikut ini. Itu mulia sekali. Cuman gue merasa agak, kalau Aiman kan merasa bahwa ada yang baru, nilai diperjuangkan. Gue ngerasa politik ya siklis aja, berulang. Jadi nilainya nggak akan keluar dari nilai kekuasaan yang diperebutkan aja. Gue mau nanya, menurut gue, bukankah kehidupan selalu berulang, Pak Inu? Iya berulang. Dan karena gue rasa politik ya cuma berulang aja nih. Dan Anda tidak bosan dengan kehidupan kan? Gue gak bosan. Gue meskipun itu berulang, kita melewati sungai yang berbeda tuh. Jadi air kita lewat gitu, besok kita lewat, apakah airnya sama? Beda ya? Tapi cara kita untuk menaruh kaki di situ, itu kan menentukan apakah kita menaruh atau enggak. Kalau kita ngerasa udah gitu-gitu aja, pasti kita ke tempat yang lain. Entah ke sawah, entah ke ladang yang lain. Kita tinggal di satu tempat yang sama ya. Di rumah yang sama misalnya, di rumah kita melihat rumah setiap hari kita pulang hal yang sama. Tapi coba deh kita pindah kamar. Katakanlah misalnya ada kamar yang lain yang mungkin jarang tinggalin. Misalnya tukar deh, kita sama istri kita pindah ke kamar anak kita pindah ke kamar kita. Maka kita akan melihat hal yang baru di rumah kita. Ya. Disitulah mungkin gue mau sampaikan, gue berbeda dengan Mas Inu. Hidup adalah terkait dengan cara pandang. Hidup adalah bagaimana kita melihat dan merasakan. Ketika kemudian kita melihat dan merasakan, maka kita bisa merasakan hal yang berbeda, kita bisa menjalani hal yang berbeda. Maka ketika kita melihat hal terus yang sama, jangan-jangan cara pandang kita yang tidak mau berubah. Ya, itu. Itu yang gue alami misalnya begini. Tiap pagi nih. Susah gue ngomong apa selalu di-cut, selalu di-counter. Gue sepakat dengan apa yang lo bilang. Itu kan soal berkesadaran kan. Iya. Lo menjalani sesuatu dengan hati, dengan perasaan gitu. Sekarang gue tanya, lo tadi pagi ingat gak turun dari tempat tidur kaki kanan atau kaki kiri yang? Nggak ingat lah. Itu buat gue itu pengalaman kesadaran. Gue akan mengalami itu dengan yakin. Gue tadi ingat kaki kiri. Begitu ya? Gue begitu duduk. Gitu ya? Enggak, gue ngapalin. Karena ketika gue melangkah, gue udah tahu gue mau melangkah. Itu nggak sekedar, wah udah jam 7 nih langsung pergi gitu, atau jam 6 gitu. Enggak, gue tetap dalam posisi duduk di pinggir, lalu kaki kiri gue yang menapak. Jadi gue menyadari apa yang gue lakukan dengan sangat gue istilahnya tuh momennya gue nikmati. Kaki dari tempat tidur kan hangat tuh, nyentuh lantai yang dingin tuh langsung kerasa. Nah itu menurut gue juga, meskipun kita tadi gue sepakat menjalani hidup yang sama aja, tapi kalau kita mengalaminya dengan kesadaran, kita akan mengalami secara berbeda. Coba pikir, kalau sebelum tidur kita biasanya ngapain? Gue kadang-kadang mikir sebelum tidur tuh gue sadar, oh ya gue nutup buku misalnya kalau mau tidur, atau gue mindahin bantal gue dari sisi kiri ke kanan, itu habis gue tidur. Itu pengalaman berkesadaran buat gue, dan itu membuat hidup memang jadi sangat kaya dan nggak sama aja tiap. Tapi kalau tau nggak, gue dapetin ini nih bukan dari baca buku atau bukan dari kata orang, pengalaman orang, tapi dari pengalaman gue sendiri, dari nge-gym. Iya, menarik. Kan gini, gue tuh pernah, kan gue nge-gym dari 2013 men. Tau nge-gym kan? Siapa tahu ini anak-anak nggak pada tahu nih nge-gym apa. Gym rat tau nggak? Gym rat. Tikus gym tau nggak? Tikus gym. Ada nggak gym rat? Nggak pernah ya. Nge-gym gimana Man? Pengalaman lo gimana? Jadi gini, 2013 ke 2020 hampir 9 tahun ya berarti ya. 9 tahun ya? 9 tahun, oke. Bosen banget kan, datang ketemu alatnya ini lagi. Ya. Belum itu baru ngeliat. Mikirin dong,
gue bakal alat ini, 2 alat pasti udah sakit nih besoknya nih. Tapi kesakitan itu gue nikmatin, men. Oke. Kesakitan itu gue nikmatin. Karena udah punya tujuan. Gue sih sebenarnya nggak punya tujuan. Setelah gue buka baju ngaca baru ada tujuan. Kelihatan berubah maksudnya, kelihatan berubah. Itu. Tapi ketika Menjalani bayangin itu. lu setahun pertama lu mungkin ya kecuali kalau lu serius banget gitu ya, 6 bulan juga udah kelihatan. Tapi setahun pertama tuh ya perbedaannya dikit banget. Lu mau tujuan apa gitu loh? Lu ngaca kayaknya gini-gini aja. Atau malah tambah parah. Apalagi tambah parah karena makanan nggak dijaga, tidur nggak dijaga. Karena ngerasa udah nge-gym. Karena udah ngerasa nge-gym, jadi boleh ngajar apa A, B, C segala macem, lemak-lemak gitu kan. It's not the point gitu. Tapi gue bilang begini, di situ gue belajar makanya hidup itu bukan soal rutinitas, tapi hidup bagaimana satu kita bisa mencari hal-hal yang baru setiap waktu, walaupun apa yang kita lihat sama. Oke. Istri masih sama, Oke. ya kan? Iya dong, rumah masih sama. Lu mau ngomong beda, gue bilang sama bini lu. Gue udah teleponnya nih. Ya kan? Iya. Terus kerjaan sama, ya, jangan resign. Semua sama. Tapi ternyata banyak hal baru. Tadi yang gue bilang tadi, konsep pindah kamar tadi. Walau bangun kebaruan. Iya, ada yang ngambil. Jangan-jangan kita harus, kalau kita nggak itu kita yang harus bergerak. Kalau bukan mindset kita, tapi emang kalau udah kekuatan mindset kita merasa bahwa ada hal yang baru terus, itu luar biasa. Satu itu, kita harus bisa menemukan yang baru setiap waktu, walaupun di tengah surrounding, lingkungan, environment yang sama. Yang kedua, nah ini paling penting nih. Ini dari gym nih gue belajar. Kita harus bisa menikmati kesakitan yang ada. Men, gym itu sakit. Gue pernah saraf kejepit, untung bukan di belakang, bukan HNP ya, tapi namanya sciatica, piriformis syndrome. Itu setahun gue nggak bisa jalan. Aduh, setahun nggak bisa jalan. Kan Aiman kan suka keluar kota ya, naik pesawat segala macam. Itu kalau naik pesawat take off sama landing nggak bisa. Makanya gue tuh habis take off sama landing gue berdiri, ya udah jalan-jalan aja. Pramugari kadang bingung tuh. Kenapa nih Bapak? Iya, awalnya gue nggak bilang, tapi lama-lama, Mbak, mohon maaf ya, saya saraf kejepit jadi saya nggak bisa duduk lama-lama gitu. Dan efeknya sampai sekarang ada. Apa? Naik sepeda nggak kayak kakak Ino bisa panjang. Gue nggak bisa panjang naik sepeda, tapi lari bisa, berenang bisa. Cuma yang berat gitu ya. Kalau sepeda kan berat tuh, itu kena gue pasti. Ketarik ya soalnya. Dia jadi Ketekan gini. ya? Mungkin dokter yang bisa lebih jelas ya. Tapi ada saraf, ototnya kan makin gede nih. Gara-gara gue setiap hari lari aerobik waktu itu. Sebenarnya nggak boleh dan kurang stretching. Lagi kan orang kalau mau nge-gym tuh malas stretching, gitu yang penting langsung. Padahal bahaya itu. Dia jadi ada otot yang makin gede, tapi posisi sarafnya Makin ketekan. Gesek, luka. Okay. Nah, di situ. Itulah kata dokter. Dokternya juga, gue juga terus terang sih baru tahu tuh namanya ada dokter KFR, kesehatan fisik dan rehabilitasi. Wow, itu profesi baru kayaknya. Itu gue baru tahu gara-gara itu. Dan jadi dua hal ya, lo terapi. harus menemukan sesuatu yang baru terus setiap hari. Walaupun dan di tengah yang sama. Menikmati kesakitan. Dua hal. Lelah nggak lo mengharuskan diri lo untuk mendapatkan dua hal itu? Enggak. Lagi-lagi karena gue belajar di gym nih. Karena ada hasil yang lo dapatkan, tapi hasil itu mungkin nggak bisa lo dapetin instan. Tapi pasti Gusti Allah ora sare. Pasti akan ada perubahan itu. Di antaranya apa? Kalau sare kita gugah lah. Akan ada perubahan itu apa? Di antaranya apa? Kalau gym nih, buka baju ngaca, berubah ya gue. Saya nggak pernah gue foto aja masuk Instagram, jangan. Apa? Roti sobek? Janganlah. Biar bini gue aja yang tahu. Oke, soal jurnalistik, lalu banyak hal yang lo dapat dalam hidup dari nge-gym itu sesuatu yang menarik. Iya. Dan soal banget. Sebagai bapak lo punya tanggung jawab juga kan di luar lo sebagai profesi sebagai jurnalis gitu ya. Iya, gue dan itu juga banyak terpengaruh justru oleh satu ya, profesi gue sebagai jurnalis yang mewajibkan kita harus banyak baca. Oh, persis, ya. Iya kan. Dan anak-anak gue tuh, gue senang banget kalau diajak ke mall, dia pasti mintanya ke Gramedia. Wih, Gramedia. Oh nggak ada sih? Nggak ada. Ada sponsornya. Oke. Gramedia. Iya selalu. Dan gue senang banget. Jadi dia bukan ke mana, toko sepatu, toko mainan atau toko apa, gue nggak tahu ya, toko yang lain lah, oke. Even nggak ke ini, nggak ke tempat makan gitu, nggak.
Mau mana? Gramedia. Mau beli apa? Komik. Nggak apa-apa, pokoknya baca. Nah, lama-lama komiknya udah makin gede kan. Sekarang nih udah BG nih ya, udah belasan tahun, teenagers gitu ya. Jadi komiknya tuh yang udah lebih, ya tapi gue pantau juga tentu ya. Tapi kalau Gramedia aman kok. Ya, jadi yang udah agak ini dan agak tebal bukunya. Tadi yang tipis-tipis sekarang agak tebal. Dan selalu itu, mau beli buku apa aja, berapapun ambil. Karena gue sampai sekarang gue terharu kalau gue cerita soal bokap gue ya. Jadi bokap gue tuh, gue kecil SD gitu ya. Sorry gue dia anterin gue ke toko buku. Waktu itu gue mau beli buku. Dia pulang kantor, dia mau anterin untuk beli buku. Dia anterin beli buku sendiri. Anterin gue beli ke toko buku di, ya kira-kira mungkin sekitar 1 kilo lah dari rumah tuh. Pulang kantor dia siapkan waktu untuk beli buku sambil dia ngomong begini, kalau papa kan, kamu kalau untuk beli buku dulu 1 juta gede banget tuh bos. Iya, sekarang pun gede. Kayaknya gaji bokap gue dulu 1 juta belum ada, kayaknya dulu ya, tahun-tahun 80-an gitu ya. Kamu mau beli buku berapapun papa akan belikan, asal untuk buku. Dan itu terpatri sampai sekarang. Dan gue bersyukur banget, karena waktu itu gue juga gak terlalu suka baca buku, men. Gak suka baca buku, tapi gak suka baca buku gue ternyata kan bokap gue suka bawa buku. Kebetulan kerja di penerbitan buku juga ya. Jadi sebelum itu kan di spesimennya tuh dikasih lah gitu ya. Nah minimal gue baca covernya sama daftar isinya. Walaupun tuh buku-buku mungkin buat anak mahasiswa, gue masih SD pada waktu itu ya. Dan itu tertanam banget di gue. Dan headline Kompas selalu gue baca. Dari gue pertama kali bisa baca Donald Bebek dan Bobo. Yang waktu itu Bobo gue baca Bona gajah kecil berbelai panjang. Berbelalai. Iya, gue masih baca. Sampai sekarang tuh, itu Bobo itu masih ada, dan anak gue pun sekarang masih ya, luar biasa. Paling kecil itu menikmati cerita itu. Iya, dan headline Kompas. Tapi gue waktu itu kadang-kadang, gue ngomong kan waktu itu Kompas bersaing dengan Pos Kota pada zamannya ya. Pada zamannya. Gue selalu bilang, kok Kompas susah banget sih di ngertiin gitu kan. Itu kan gue SD. Iya. Lebih gampang di Pos Kota sih waktu itu ya. Ini sebut merek nggak apa-apa. Ini kan untuk edukasi juga ya. Tapi itu gue bisa menilai itu di usia kelas 2 SD, men. Oke. Artinya gue secara tidak langsung dididik oleh orang tua. Iya. Jadi gini, gue kan orang tua gue nggak langganan Pos Kota, cuma ketika gue di SD, gue masuk sekolah dasar itu kan teman-teman gue tuh baca tuh, kan komik-komiknya banyak tuh di Pos Kota tuh, akhirnya dia bawa comparing tuh. Gitu ya. Iya, tapi gue nggak baca komiknya gue baca, justru malah gue baca headline-nya. Komiknya kan ada Leoncom, ada Otoy kalau yang pada tahu tuh. Mat Gaper dulu. Mat Gaper tau kan ya? Doyok. Ya, Mat Gaper tuh lama-lama ada MacGyver ya. Gue nggak tahu apa itu berhubungan apa, kayaknya berhubungan ya. Tapi akhirnya lo kesampean nggak beli buku senilai 1 juta dari bokap lo? Dulu buku kan buku itu paling mahal 1.500 kalau nggak salah, paling mahal ya. Iya, tahun 80-90-an sih. 80-an akhir ya, 80-an. 8 ya nggak 80-an akhir juga sih, mungkin 87, 86 gitu lah ya. Itu ya sekitar 1.000 bahkan 500 rata-rata. 1.000 tuh udah bagus banget, tebel banget. Dan yang paling senang itu gue waktu itu buku namanya RPUL sama HPU. Ayo, dari pengetahuan umum. Oh, tahu ya. Tahu. RPUL apa RPUL? Lupa gue. Rangkuman pengetahuan umum. L-nya apa ya? FP. Lengkap. Oh iya. Iwan Gayo kalau nggak salah. Oh, bukan pintar. Oh, buku pintar. Iya, buku pintar juga. Iya. Gue tuh waktu itu buku pintar. Gue tanya, "Pak, ini kenapa nggak Gramedia bikin ini?" Gue bilang kan senang banget nih buku pintar, gue punya lengkap tuh, senior dan junior ada. Buku pintar. Iya, itu harus kita hafal tuh dulu waktu SD itu. SD gue nggak disuruh main. Tapi gue seneng bacanya. Oke. Nah, kenapa? Gue berpikir begini, karena headline Kompas lah yang mengajarkan gue itu. Karena headline Kompas lah yang mengajarkan gue analisis isi, diskursus. Lo SD kecil di mana? Jakarta? Iya, di Tangerang Selatan.
Dulu masih masuk Kabupaten Tangerang. Gue hafal loh Mars Kabupaten Tangerang karena dulu sebelum Tangerang Selatan masuk Kabupaten Tangerang. Iya. Kabupaten tapi bukan kota. Kabupaten ya. Oke. Jadi pengalaman lo dengan orang tua atau bokap lo itu kemudian lo turunkan ke anak lo yang gemar membaca dan ingin ke Gramedia. Honestly gue nggak turunin. Honestly gue nggak tumbuh begitu aja. Gue juga aneh karena gue nggak pernah ngajarin dia buat baca. Baca ini, baca buku, enggak. Yang gue ajarin anak gue tuh gerak. Karena anak sekarang kan begini kan, anak sekarang begini kan. Gue sampai beliin dia jam buat ngitung langkah segala macem. Yang akhirnya sekarang nggak dipakai juga sih, karena gatel katanya. Ya udahlah. Tapi gue bilang pokoknya harus ya. Sampai gue kemudian, lu tau elliptical kan? Elliptical ya. Elliptical tuh gue taruh di ruang keluarga supaya gue bisa lihat, mantap. Dan bisa taruh handphone di situ. Jadi lu mau main handphone, mau main Roblox segala macam. Sekalian di situ. Lu buat tapi sambil begini. Tapi nggak jalan juga? Jalan kalau jalan. 5 menit sehari di luar jalan kaki. Itu yang padahal gue tanamin tuh pokoknya kamu, ya gue bilang, nah gue bilang tuh dia perempuan kan. Kamu gerak. Kamu gerak. Gue nggak bilang kamu baca, tapi alhamdulillah ya dia baca, dia senang. Ketika ke mall, anak-anak lain misalnya ke tempat main, mungkin ke tempat A, B, C, dia 1 titik cuma Gramedia. Udah itu aja. Dan gue bersyukur banget gitu. Mudah-mudahan bisa, ya ini gue sih ngeliat sebuah hal yang positif ya, karena ya gue nggak ngeliat budaya membaca, literasi membaca segala macam, tapi gue lihat di sini bahwa yang paling penting adalah kemampuan dia untuk mengetahui itu dulu. Curiosity itu penting banget, keingintahuan itu penting, tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan. Kasih ruang ya. Iya betul, dan mengarahkan. Jangan sampai misalnya kalau gue prinsip gue nggak tahu ya, lo mau ketahuin apa aja boleh, tapi tanya. Kalau lu nggak tahu atau pengen tanya ke orang tua. Misalnya kalau gue ke bapaknya karena dia perempuan agak sungkan, tanya ke ibunya. Makanya gue kalau itu gue agak jaga jarak tuh biar dia ke ibunya. Anak berapa man? 2 perempuan semua. Oh perempuan semua. Gue paling ganteng sendiri. Dan paling keker sendiri nih. Awal terus nih. Dan anak gue umur 12 sama 10 mereka udah pelan-pelan juga ya, plank gitu 1 menit. Lumayan loh plank 1 menit tuh. Mungkin ngikutin 1 menit, coba lo plank 1 menit. Berat itu. Lihat bapaknya, tapi harusnya dia nggak perlu itu. Bapak gua kan sangar. Nggak perlu anak 2 gitu. Demikian episode spesial kolaborasi antara 2 tokoh ternama di bidang jurnalistik ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari Aiman Wicaksono dan juga Wisnu Nugroho di episode berikutnya.